Safira guys masih benar-benar sedih dia guys karena dia mikirin suaminya yang entah sampai saat ini belum ditemukan sama sekali, bahkan polisi masih belum menemukannya, entah di mana keberadaannya, padahal dia lagi hamil. Makanya dia benar-benar berdoa nih guys supaya dia diberikan jalan dan bertemu dengan suaminya di saat dia sedang hamil, dan ntar ketika dia lahiran semoga Mas Julian ada di sampingnya seperti itu nih guys. Nah sementara bulan itu nih guys sengaja dibawa ke rumah sakit untuk dicek keadaannya, dan ternyata dokter menyatakan bahwa dia itu hamil. Ketika dinyatakan hamil tentu saja membuat hatinya sebenarnya deg-deg sih guys, karena walau bagaimanapun dia kan masih curiga bahwa suaminya masih ada hubungan dengan Dania seperti itu. Makanya dia kurang srek, kurang senang seperti itu. Karena bukannya dia nggak mau, melainkan dia itu masih punya kecurigaan dengan suaminya seperti itu. Makanya dia tuh pengen ngomel-ngomel nih guys dengan suaminya. Makanya dia minta kepada dokter nih untuk mengabarkan ya ingin bertemu dengan suaminya Romi seperti itu nih guys. Karena dia mau ngomel-ngomel dengan Mas Romi seperti itu. Karena walau bagaimanapun di saat dia hamil, kenapa dia harus hamil di saat dia tahu bahwa suaminya itu suka dengan Dania? Itulah yang membuat dia itu sedih nih guys, bukannya dia nggak mau hamil, melainkan keadaan yang tidak tepat waktu seperti itu. Nah sementara Romi itu nih guys ngelihat kemesraan Dania bersama dengan Yuda, yang ngebuat dia itu menghampiri Dania dan menyeret Dania pergi begitu saja. Dan ketika dia berusaha untuk menyeret Dania nih guys ya, di situ kan ada Yuda nih guys ya. Dan Yuda pun melihat semua kejadian itu dan dia tidak terima Dania itu diseret-seret oleh Romi, dan pastinya dia langsung memukul Romi seperti itu. Yuda itu tidak terima seperti itu nih guys. Nah sementara nih guys ya, Mona itu tetap berusaha untuk menyelidiki suaminya. Apakah benar suaminya Rafael itu ada hubungannya kehilangannya Julian seperti itu nih guys. Nah sementara Safira itu sendiri pun nih guys yang berada di suatu tempat, kemudian tiba-tiba nih guys dia melihat ada mobil itu yang kayaknya ada suaminya seperti itu nih guys. Nah karena dia curiga bahwa mobil itu adalah mobil yang membawa suaminya kabur nih guys, nah dia berusaha untuk mengejar nih guys. Jadi Safira berusaha untuk mengejar untuk membuktikan apa benar itu adalah suaminya. Ternyata mobilnya sudah melancung jauh seperti itu nih guys. Nah Rafael ini guys ya, dia benar-benar sangat kecewa sekali. Apalagi dengan merger dengan perusahaannya Muna tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan dia mengharapkan untuk menandatangani ulang perjanjian ulang seperti itu nih guys. Karena sesuai dengan tujuan yang ia inginkan adalah menghancurkan perusahaannya Julian. Karena melalui perusahaannya Mona yang bekerja sama dengan perusahaannya Julian itulah dia bisa menghancurkan nantinya. Makanya dia benar-benar kekeh ingin merger dengan perusahaannya Mona nih guys. Karena jalan satu-satunya yaitu melalui perusahaan Mona. Dan di situ nih guys, sayangnya Mona itu sudah tidak niat lagi nih pengen merger dengan perusahaannya, menandatangani merger ulang seperti itu. Sudah menurut Mona lebih baik nih sudah jalanin saja merger sesuai dengan kontrak awal, tidak usah diperbarui lagi seperti itu. Namun sayangnya nih guys ya, Rafael ini tetap menginginkan ya tanda tangan ulang, kontrak ulang ya, supaya dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan seperti itu. Nah kemudian ini guys ya, dia juga bilang kepada Muna untuk benar-benar bahkan dia dilibatkan dalam setiap proyek ya yang ada perusahaannya Julian dan juga perusahaannya Muna di situ nih guys. Nah setelah dia mengatakan hal itu akhirnya membuat Mona itu sadar, oh ternyata tujuan merger selama itu untuk menggoyahkan perusahaannya Julian, dan dari situ dia sadar nih guys. Nah kemudian Mona ini mikir nih ya, dia mau melakukan itu semua namun dengan catatan bahwa suaminya mau membahagiakan Mona dengan sangat tulus, maka Mona akan memberikan apa yang Rafael mau seperti itu. Namun dengan catatan ya, Rafael harus mencintai dia dan mau melakukan apa yang diminta oleh Mona seperti itu tentunya nih guys. Namun di situ tentu saja nih guys ya membuat Rafael ini juga kurang suka ya dengan Mona, karena walau bagaimanapun kan tujuan awalnya adalah ingin menguasai perusahaannya Mona dan menghancurkan perusahaannya Julian dan mendapatkan Safira. Nah sementara keadaan Loli itu nih guys ya, yang pada awalnya bikin Dania itu sedih gitu loh. Apakah ada kabar lagi seperti itu? Nah kemudian di situ Yuda berusaha untuk mengabarkan kepada Dania bahwa tadi itu menelpon dengan tujuan ingin ngabarin kalau anaknya Loli itu sudah memberikan
suatu perubahan seperti itu. Tadi sudah menggerak-gerakkan tangan seperti itu, dan bahkan dokter meminta keluarga dekatnya untuk mengunjunginya dan berusaha untuk membuat agar Loli itu bisa bangun seperti itu biar ada progresnya seperti itu. Dengan sangat senang sekali nih guys ya, makanya membuat Dania ini berusaha guys, ya ingin menjenguk anaknya Loli. Barangkali di situ dia bisa berperan aktif dalam membangunkan anaknya seperti itu. Karena peran ibunya menurut Yuda akan sangat membantu sekali Loli untuk bisa bertahan hidup. Makanya di situ dengan sangat excitednya Dania itu berusaha untuk menemui anaknya Loli seperti itu nih guys. Dan kondisi Loli memang masih dalam koma, dia masih belum sadar. Memang perubahan menggerakkan tangannya Loli itu belum terlalu signifikan ya, seperti itu. Apalagi pas waktu menggerakkan tangan itu posisinya Dania itu tidak berada di situ. Nah, Dania ini berusaha ke situ nih guys untuk mengunjungi Loli dan membuat Loli ini bangun seperti itu. Dia terus bilang nih guys bahwa mamanya juga pengen melihat bahwa Loli itu bangun dari koma, menggerakkan tangan, menunjukkan bahwa adanya perubahan seperti itu. Makanya dia benar-benar minta kepada Loli untuk sekali lagi mamanya ini pengen melihat Loli itu menggerakkan tangan. Dan kalau bisa jangan hanya tangan, kalau bisa menggerakkan bagian mata atau semacamnya seperti itu untuk menunjukkan bahwa Loli itu ada progres, ada perkembangan seperti itu nih guys. Dania berusaha terus guys, dia ngomong, dia minta kepada Loli untuk menggerakkan apapun supaya menunjukkan adanya perubahan, supaya dia bisa melihat sendiri. Karena kemarin pas waktu menggerakkan, ya kan, tangannya itu kan pas dia tidak ada seperti itu. Makanya dia meminta dengan sangat untuk Loli ini bangun, menggerakkan tangan, menunjukkan kepada mamanya seperti itu. Dania ini berusaha untuk nangis guys, merengek-rengek terus seperti itu nih guys. Karena ternyata ya, dia belum bisa melihat anaknya menggerakkan tangan, menggerakkan matanya seperti itu, sehingga belum ada perubahan yang signifikan yang ia lihat seperti itu. Makanya dia menangis, namun dia tidak lelah. Dia berusaha terus ngomong kepada Loli supaya Loli itu bangun seperti itu dengan keadaan dia nangis-nangis ya guys. Dia berusaha untuk ngomong terus agar Loli ini menggerakkan anggota tubuhnya supaya biar ada kemajuan, ada progres ya terkait kesehatannya Loli. Dia nangis terus seperti itu dan meminta dengan sangat Loli untuk memberikan petunjuk agar ada perubahan seperti itu. Nah di situ ada suster yang mendatangi Dania dan mengatakan Dania untuk tidak nangis-nangis, merengek-rengek, karena kasihan pasien lain itu bisa mengganggu seperti itu di ruang ICU dengan keadaan menangis-nangis seperti itu. Namun Dania ini terus guys menangis seperti itu dan meminta kepada anaknya untuk memberikan perubahan, menggerakkan jari tangannya supaya dia tahu betul bahwa ada perubahan di diri Loli seperti itu, karena dia pengen melihat akan hal itu. Dan kalaupun tidak bisa menggerakkan matanya, menggerakkan tangannya, bolehlah menggerakkan bagian lain seperti mata, seperti itu nih guys. Makanya dia terus merengek-rengek, terus menangis seperti itu dan minta kepada Loli. Namun di situ semua suster meminta dia untuk tetap tenang karena keadaannya dia itu berada di ruang ICU seperti itu. Takutnya kondisi anaknya malah drop dan mengganggu juga pasien yang lain seperti itu nih guys. Dan kemudian nih guys, di situ setelah dia menangis-nangis, akhirnya di situ tangannya Loli itu menggerakkan nih guys, dan dia bisa berusaha untuk merasakan itu. Nah kemudian nih guys ya, karena sudah ada perubahan di situ, suster memanggil dokter dan dokter itu memeriksa keadaannya Loli dan dia bangun seperti itu nih guys. Ya ternyata dia sudah bangun dari koma dan efek yang dibicarakan oleh Dania itu mempengaruhi Loli ternyata bangun dari koma seperti itu nih guys. Dan keadaan dia yang sudah bisa dilihat Dania ini membuat dia senang guys. Akhirnya Dania ini senang karena melihat anaknya bisa bukan hanya hidup tapi memberikan kebahagiaan seperti itu untuk anaknya. Karena dia pastinya nanti setelah Loli itu bangun dari koma, dia pengen membahagiakan anaknya dan dia tidak mau kehilangan Loli untuk kedua kalinya seperti itu. Nah sementara Safira yang lagi mikirin suaminya nih guys, di situ ada Sisi. Sisi ini sengaja mau menemui Safira karena ingin memberikan sebuah nih guys. Tiba-tiba ketika dia memberikan sebuah, dia kebelet pipis seperti itu. Dia mau ke toilet seperti itu nih guys. Dan kemudian ya langsung ke toilet. Tiba-tiba pas waktu di toilet sudah mau jatuh aja dia ke kamar mandi. Kemudian di situ nih guys, dia melihat lantainya itu licin. Makanya minta kepada Kak Safira itu untuk tidak ke
di situ ya guys ya, karena lantainya tuh sangat licin banget nih guys, ada banyak sabun yang terbuang seperti itu nih guys. Mengetahui banyak sabun ini yang terlempar seperti itu dan banyak banget menyebar di mana-mana, membuat Safira ini bingung nih guys, ini kira-kira ada apa ya seperti itu, kok banyak sabun seperti itu. Kasihan juga kan Sisi jadi jatuh seperti itu, kok bisa banyak sabun. Nah kemudian Safira itu melihat ya kan kotak sabunnya itu, nah kebetulan setelah dilihat itu kosong. Namun kondisinya kalaupun jatuh itu kan di bawah bukan di atas. Nah berarti ini tandanya ada orang yang mau jahat dengan Kak Safira seperti itu. Nah Sisi pun juga berpikir seperti itu nih guys. Nah Sisi dan Safira ini bingung nih, kira-kira ada apa nih, siapakah orang yang berniat jahat itu kan. Nah itu yang bikin Sisi dan Safira bingung nih guys. Sementara ya guys, Romi dengan istrinya ini nih guys itu lagi nggak enakan seperti itu, karena walau bagaimanapun ya kan di saat hari ulang tahunnya Wulan itu ngerasa sedih karena tidak ada kejutan sama sekali seperti itu loh guys. Nah kemudian di situ Romi bilang bahwa dia itu mau ngajak dinner bareng seperti itu. Pada awalnya dia nggak mau guys, namun kemudian di situ suaminya berusaha untuk bilang kepada dia bahwa dia mau ngajak dinner bareng. Walau bagaimanapun ya, meskipun di situ Wulan sudah nggak suka dengan banyaknya masalah yang terjadi di keluarganya Romi itu, ya harusnya Wulan itu tetap bisa merayakan, apalagi di situ sebenarnya Romi ini mau memberikan kejutan nih guys, memberikan kejutan hadiah itu guys. Nah, karena diiming-imingkan kejutan nih guys, akhirnya membuat hati istrinya Wulan itu luluh dan dia mau mengiyakan seperti itu nih guys. Dan Romi melihat bahwa Wulan itu sudah bisa dibujuk nih guys, dan saking cintanya, saking bucinnya Wulan itu mudah dipengaruhi oleh Romi nih guys, supaya dia bisa mendapatkan hatinya Wulan. Namun Wulan nih guys ya, meskipun dia bucin banget, dia tetap curiga bahwa suaminya itu ada hubungan dengan Dania. Makanya dia tetap curiga sampai kapanpun seperti itu. Meskipun dia memberikan sesuatu hal yang bisa meluluhkan hatinya, tetap kecurigaannya tetap dan akan terus lanjut sampai kapanpun. Sisi ini benar-benar kasihan sekali nih guys, karena kakinya itu harus kepleset seperti itu nih guys ya, membuat kakinya itu sangat sakit sekali nih guys ya. Dan di situ ya, Sisi supaya dikasih tahu oleh Safira lebih baik dia berobat ke dokter ataupun diurut supaya keadaan membaik. Namun sayangnya dia nggak mau nih guys. Ya, karena sebenarnya di situ juga Safira kasihan. Tiba-tiba di situ juga ada Mama Gina yang datang melihat anaknya Sisi. Itu ada apa? Kemudian di situ Sisi bilang bahwa tadi dia kepleset tuh di kamar mandinya Kak Safira. Nah, kemudian di situ Mama Gina ini bilang, apakah kamar mandinya itu belum disikat atau dibersihkan seperti itu sehingga masih licin. Nah, menurut Sisi dan juga Safira bukan itu, melainkan ada orang yang mau berniat jahat yang ingin mencelakakan Safira nih guys, supaya Safira gugur seperti itu. Namun Sisi dan juga Safira ini nggak tahu siapakah orang itu. Mungkin menurut Safira mungkin orang yang sama menculiknya. Namun kalau menurut Mama Gina itu kayaknya tidak mungkin. Kok di rumah seperti itu, dan kalaupun niatnya mau menculik ya menculik Safira aja seperti itu. Mama Gina ini nih guys teringat dengan Romi adiknya itu, bahwa tadi dia tahu loh bahwa Romi itu ya tahu posisinya Safira. Barangkali dia sempat ke kamar mandi, mungkin ingin berniat mencelakakan, mungkin seperti itu. Itu yang ada di pikirannya Mama Gina nih guys. Namun sayangnya belum memiliki bukti nih guys. Namun menurut Mama Gina alasannya itu sangat kuat, dimana mungkin dia kan suka dengan Dania dan Dania menyuruh Romi untuk mencelakakan Safira. Dania kan nggak suka dengan Safira seperti itu. Namun menurut Sisi itu kayaknya nggak mungkin, dan bahkan di situ Safira juga berpikir nggak mungkin, karena kan Romi terbukti bukan ayahnya Loli. Ya memang bukan terbukti, namun mereka kan ada hubungan semenjak ya Dania itu tinggal di dekat rumah mereka nih guys. Barangkali itu nih guys. Dan Safira akhirnya menyadari bahwa kalau tadi itu yang jatuh mungkin Safira, itu akan bahaya sekali nih guys. Dan untung saja Sisi ya, walaupun Sisi juga kasihan seperti itu nih guys. Dan dia mengharapkan bahwa suaminya ini nih guys segera kembali pulang. Karena walau bagaimanapun yang bisa melindungi dia adalah suaminya Julian seperti itu. Dan Sisi berusaha untuk dibawa ke tempat urut agar kondisinya